Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Harga telur ayam negeri di pasar tradisional Anyar Kota Tangerang telah mengalami kenaikan. Harga telur normal biasanya dijual seharga Rp25.000 per kilo, kini merangkak hingga Rp33.000 per kilogram. Harga telur ayam negeri di pasar tradisional Anyar, Kota Tangerang telah mengalami peningkatan pada 28 Juni 2023. Harga telur normal biasanya dijual Rp25.000, kini merangkak hingga Rp33.000 per kilogramnya. Tiga berarti setengah, belinya setengah, biasanya beli sekilo. Beli sekilo. Dia kurangin ya, Bu? Iya. Buat konsumsi sehari-hari, Bu? Iya, jadi kalau jatah gocap dibagi-bagi biar dapat semua. Salah seorang pembeli mengaku harus mengurangi pembeliannya. Semula ia berniat membeli 1 kilogram telur, kini hanya setengah kilogram. 33, Mas. 33 itu untuk jenis telur apa, Bu? Telur negeri. Kalau puyuh 40. Telur ayam kampung 3.000, asin 4.000. Nah, ini dibandingkan dengan sebelumnya ada kenaikan atau seperti apa, Bu? Naik. Naik berapa persen, Bu, kira-kira? Kemarin sempat 28 juga. Sempat 28. Salah satu pedagang menilai tingginya permintaan tidak diimbangi dengan pasokan ke pasaran. Kenaikan harga telur pun sudah terjadi selama sepekan terakhir. Mengkondisikan warung-warung yang ada di Kota Tangerang ini bisa dijadikan ladang pasaran ya, bagi para UMKM. Dan sembako pun kita akan jadikan produk yang produk yang dijual di warung-warung ya. Mudah-mudahan ini upaya dari kita, selain kita membantu UMKM, produk di warung pun ini akan menjaga stabilitas terutama inflasi. Sebelumnya, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang, Suldi Rosadi mengatakan, pedagang pasar akan diarahkan untuk menjual produknya ke sejumlah warung, termasuk pelaku UMKM. Sementara pemerintah kota akan berupaya memfasilitasi cara ini demi menjaga stabilitas harga. Sementara itu, harga daging sapi lokal relatif stabil dengan harga jual Rp140.000 per kilogramnya. Hal ini mengingat pasokan daging sapi meningkat pada Hari Raya Idul Adha. Warga Kompleks Air Mantan di Kota Banjarmasin berhasil membudidayakan berbagai ikan air tawar dengan memanfaatkan kanal sungai yang tadinya dipenuhi dengan sampah. Budidaya ikan dalam keramba ini memberikan keuntungan mencapai 70% dari nilai modal. Memanfaatkan kanal dari aliran Sungai Barito, warga Kompleks Air Mantan, Kelurahan Telaga Biru, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, berhasil membudidayakan berbagai ikan air tawar sejak 3 tahun lalu. Dengan membentuk 2 kelompok masing-masing beranggotakan 10 orang, warga menggunakan jaring keramba untuk membudidayakan rabawal, gurame, nila, patin, utamanya lele yang paling cepat dipanen. Asriadi Swastana, Sekretaris Kelompok Pembudidaya Ikan Barangkat Cangkal Bina Bersama, menceritakan, asalnya kanal ini hanya berisi tumpukan sampah dan air hanya ketika Sungai Barito pasang. Melihat kondisi tersebut, warga pun berinisiatif membendung kanal dengan menggunakan karung berisi pasir, kemudian memanfaatkannya sebagai tampungan air sekaligus tempat budidaya ikan. Selain kanal sungai menjadi bersih, warga juga mendapatkan tambahan penghasilan. Ide pertama ini untuk mengantisipasi bila terjadi kebakaran apa, kita setidaknya sedia air di komplek ini. Tapi seiring berjalan, kenapa juga tidak kita manfaatkan untuk perikanan. Nah, kita mulai coba di situ berkaramba setahun 2 tahun. Ya alhamdulillah air di sini bagus, cocok karena ganti. Jadi ini bisa kita setel. Bilanya air kurang bagus, misalkan asam terlalu tinggi, bisa kita buka di sana lewat saluran pipa yang kita buat, ada pipa. Kita buang, lalu bila air pasang, kita masukkan air yang baru, air segar, bisa kayak gitu. Asriadi menjelaskan budidaya ikan keramba ini memberikan keuntungan cukup besar mencapai 70% dari nilai modal. Hal itu tergantung bagaimana mensiasati pakan ikan. Sedangkan untuk pemasarannya, menurut Asriadi sudah ada pedagang yang siap menampung berapapun jumlah pasokan ikannya.
mulai dari 20 kg ikan per hari oleh pedagang pasar maupun 400 kg per hari oleh pengepul.